Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa nabiyina wa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi min ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan bisa mengambil mushaf ya, agar kita bisa sama-sama membaca secara cermat ayat-ayat Allah yang ada dalam mushaf ini. Karena sebagaimana sudah kita sampaikan pada kesempatan sebelumnya, bahwasanya sistem ngaji kita untuk tafsir ini dengan cara CPSA ya, cara belajar semuanya aktif insyaallah ya. Nah, sebelum kita masuk kepada tafsir dan tadabbur ayat-ayat ini, kalau biasanya kita baca kemudian dituduhkan oleh bapak-bapak, kali ini saya akan mencoba menyetelkan saja satu tilawah dari seorang syekh ya, Syekh Al-Khusari yang masyhur, untuk kita cermati bagaimana cara beliau membaca ayat-ayat ini, dan kita perhatikan ya, mana yang kira-kira bacaan kita yang belum benar kita coba perbaiki, mana yang belum sahih kita tasfih ya dengan bacaan ini ya. Kita a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim ya. Kita akan mengkaji ayat yang ke-16 di surat Al-Kahfi, halamannya halaman 295. Halaman 295, ayatnya ayat 16 surat Al-Kahfi, surat yang ke-18. Ya, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan coba setelkan bacaan ayat ini dan ayat berikutnya. Ya, shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin ya. Kita baru saja mendengarkan pembacaan 3 ayat dalam surat Al-Kahfi dari ayat 16 sampai 18. Beberapa hal terkait tilawah ya, terkait hukum tajwid yang orang sering tidak tepat dalam membacanya, itu salah satunya adalah ketika mereka membaca idgham bi gunnah ya. Idgham ketika ada tanwin atau nun mati ketemu ya wawu ya, itu dipanjangkan 2 ketukan ya.
Misalnya di ayat ke-17 ya. Di bagian akhir itu may yahdillah ya. Kita tidak bisa membaca may yahdillah, itu keliru, tapi may dua ketukan, may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may bukan wa may yudlil, tapi wa may ya. Kayak di surat Zalzalah misalnya, famay ya'mal, bukan famay ya'mal, bukan, tapi famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah ya. Itu satu catatan untuk bagian tajwidnya. Barangkali bisa juga bermanfaat untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita dalam sehingga kita bisa memperbaiki bacaan kita dalam bacaan kita sehari-hari. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-16 ya. Kita akan coba kaji bersama ayat ini dan kemudian kita coba jelaskan maksudnya, kemudian kita coba cari ya. Kita ambil inspirasi, nilai, pelajaran ya, atau mau'idhah ya, yang bisa kita ambil dari ayat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Dan ya, ini sekali lagi saya juga menganjurkan kepada bapak-bapak sekalian untuk memudahkan mengikuti kajian tafsir ini. Kalau yang di rumah tidak punya kitab tafsir, tidak punya buku tafsir, bisa download ya. Salah satu yang menurut saya representatif itu adalah ada judulnya Quran Kemenang. Itu ada tafsirnya. Tafsirnya itu disusun oleh ulama-ulama Indonesia yang cukup kredibel. Jadi tafsirnya itu setidaknya memadai untuk sebagai pengantar kita dalam memahami kitab suci ini. Sehingga kita bisa mengkaji pada level yang lebih lanjut ya, level up ya. Dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran, tidak hanya membaca tapi juga berupaya memahami, kemudian tadi mengambil nilai, inspirasi, pelajaran dan tuntunan hidup yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, kemarin kita sudah membahas ya pada pertemuan sebelumnya tentang bagaimana mereka ya, itu melakukan satu deklarasi, satu ikrar ya, satu pernyataan yang penting, bahwasanya ya mereka itu idqamu pada ayat 14 kemarin, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi. Mereka menegaskan kepada diri mereka sendiri dan juga menunjukkan kepada orang-orang di sekitar mereka, kepada kaum mereka, bahwa mereka bersaksi ya, rabbuna rabbus samawati wal ardi, bahwa Rabb kami, Tuhan kami itu adalah Allah, Tuhan yang menjadi Tuhan semesta alam, langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha. Kami tidak berdoa, tidak beribadah kepada selain Dia ya. Tidak kita menjadikan ada ilahan, Tuhan lain. Kalau kita mengatakan itu, laqad qulna idzan syatata. Kalau kita sampai berdoa kepada selain Allah atau meminta kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, maka itu sudah terjatuh kepada ketergelinciran dari kebenaran yang semestinya. Nah, ini di sini setelah mereka kemudian juga ayat selanjutnya menyatakan bahwa ternyata mereka sudah sama-sama sepakat dari sekelompok pemuda itu bahwa kaum mereka itu menjadikan Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha. Ya. Ini ya. Nah, sekarang begitu mereka tahu situasi yang mereka hadapi ya, situasi sulit yang mereka alami ya, maka mereka kemudian memastikan satu keputusan bahwa mereka harus menghindar dari kaum mereka. Karena apa? Karena kalau mereka tidak menghindar dari kaum mereka, ya, mereka dalam keadaan bahaya. Ada fitnah di situ, ada cobaan yang sangat berat yang memungkinkan mereka berada dalam kebahayaan. Baik bahaya itu menimpa agama mereka maupun menimpa jiwa mereka. Maka dari itu, ya, mereka memutuskan untuk melakukan uzlah. Uzlah itu dari kata azala, yaitu mengambil jarak atau menjauh. Al-uzlah itu menyendiri. Ya, makanya ada istilah uzlah. Kita kalau mendengar kata uzlah itu artinya menyendiri. Nah, mereka melihat situasi yang tidak memungkinkan, bahwa kebenaran yang mereka yakini itu menjadi tantangan
bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, dan raja yang berkuasa saat itu mengancam jiwa mereka, memaksa mereka untuk berpaling dari keyakinan mereka, maka mereka memutuskan untuk melakukan uzlah. Makanya di sini disebutkan wa idzi atazaltumuhum. Dan apabila kamu meninggalkan mereka, kalian meninggalkan mereka untuk beruzlah, mengasingkan diri. Ya. Atau karena dalam sebagian ahli tafsir mengatakan iznya itu iz adalah iz li ta'lil. Jadi menerjemahkannya kalau iz li ta'lil itu dan ya, karena ya, kamu sudah memutuskan untuk ya, meninggalkan mereka. Wa ma ya'buduna illallah, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka fa'wu ilal kahfi, carilah tempat perlindungan ke dalam gua itu. Ya, ini. Maka carilah tempat perlindungan ke dalam gua itu. Kemudian yang syurlakum, niscaya ya. Yang syurlakum, dia akan melimpahkan kepada kamu. Siapa yang melimpahkan? Rabbukum, yaitu Tuhan kamu. Min rahmatihi, dari rahmatnya. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo, dan dia Allah Subhanahu wa taala selain akan memberikan kalian rahmat, juga akan menyediakan kepada kalian bagi urusan kalian atau dari urusan kalian mirfaqo, sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Ini ya, jadi ayat ini sekali lagi menegaskan bahwa mereka setelah mengikrarkan diri ketauhidan mereka, kemudian juga sudah memastikan bahwa kaum mereka itu berada di dalam yang sesat, yang tidak mungkin mereka pengaruhi, bahkan keberadaan mereka dalam posisi yang berbahaya, mereka mengambil satu sikap bahwa mereka harus uzlah, harus mengasingkan diri dari situasi itu. Karena kalau tidak, agama atau jiwa mereka akan berbahaya. Dan mereka bersepakat untuk mengambil satu gua sebagai tempat mereka mengasingkan diri. Dan di situ mereka mengatakan yansur lakum rabbukum mirahmati, bahwa Tuhan, ya, Rob kamu, ya, Rob kalian itu akan menebarkan, melimpahkan, menganugerahkan rahmatnya. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqo. Dan ini juga menjadi apa namanya, kalau kita baca dengan ayat sebelumnya dulu, yang ayat yang ke-10 ya, bagaimana mereka kemudian saat melakukan ya, perlindungan ke dalam gua itu, mereka memulainya dengan doa, yaitu doa meminta rahmat juga ya. Yaitu faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini ya, ini ayatnya penjelasannya seperti itu. Nah, dari situ kira-kira dari bacaan Bapak-bapak sekalian, apa nilai yang bisa diambil dari situ? Silahkan kalau ada yang ingin menyampaikan pandangannya atau hasil interaksinya dengan bacaan yang Bapak baca ya, dengan ayat-ayat sebelumnya, kira-kira apa sih yang bisa kita ambil nilainya dari ayat ini? Silahkan. Ya, silakan Pak Darso. Ini saya mencermati ayat yang 16 ya. Ayat 16 gitu. Kalau kita misalnya hidup dalam satu lingkungan masyarakat gitu. Contohlah, misalnya masyarakat kita ini minoritas, sementara masyarakat itu mayoritas. Ya enggak? Artinya kita ini kan butuh apa? Semacam perjuangan. Perjuangan dalam arti kita harus bisa bermasyarakat dalam arti hablum minanas dan juga hablum minallah. Nah, kalau katakan misalnya kita katakan menyendiri, itu nanti kan artinya kita justru malah akan diasingkan dari pergaulan masyarakat setempat, gitu ya. Misalnya gini, saya pernah hidup di Timur Timur ya. Itu mayoritas kan orang sana orang Katolik, gitu. Ya, artinya mungkin katakanlah mungkin 80% non Muslim, yang 20% Muslim. Gitu. Nah, artinya justru di situ ini kita berusaha gimana caranya supaya kita bisa bermasyarakat dengan mereka, tapi dengan catatan karena kita tahu mereka itu artinya arahnya berlawanan dengan kita, ya kita harus menjaga jarak. Dalam arti supaya kita juga tidak ikut tergelincir dalam arti ikut katakan apa ya, semacam keyakinan mereka gitu. Nah, ini kan betul-betul memang butuh perjuangan yang sangat berat gitu. Kalau kita tidak kuat iman kita, kita kan pasti kan akan terbawa arus mereka gitu. Nah, untuk itu artinya kita juga tidak bisa berkembang secara maksimal. Artinya yang penting kita berusaha semaksimal mungkin, kita tidak perlu terbawa arus mereka, tapi kita tetap
mempertahankan keyakinan kita, yaitu katakan iman kepada Allah, sehingga dengan catatan tetap hablum minas dan hablum minas kita harus jaga, kita seimbangkan gitu. Ya. Gitu kan? Iya. Ya, ini menarik yang disampaikan Pak Darso ya. Betul bahwa ayat ini menurut para ahli tafsir itu menjadi salah satu dasar dibolehkannya kita beruzlah. Beruzlah itu mengasingkan diri. Tetapi ya ini yang nanti ada kaitannya dengan apa yang Pak Darso sampaikan. Tetapi beruzlah dalam arti yang seperti dilakukan oleh Ashabul Kahfi, yaitu meninggalkan komunitas mereka, itu hanya diperbolehkan dalam situasi ketika agama dan jiwa mereka terancam. Sebagaimana yang dialami oleh Ashabul Kahfi. Jadi kalau kita situasi kayak tadi, misalnya kita berada di satu komunitas, kita minoritas. Kalau kita dalam posisi di mana, kalau kita tetap berada di situ, agama kita atau jiwa kita terancam, maka kita dianjurkan untuk beruzlah, mengasingkan diri, meninggalkan tempat itu. Dan itu pula yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke awalnya ke Taif, kemudian yang kedua juga ke mana, ke Habasyah, kemudian yang terakhir ke Madinah, ke Yathrib yang kemudian menjadi Madinah. Itu contohnya aplikasi secara empiris yang dicontohkan Nabi dalam mengaplikasikan ayat yang seperti ini ya, bahwa beruzlah, meninggalkan komunitasnya itu hanya dilakukan selama terancam jiwa maupun agamanya. Tetapi kalau tidak terancam ya, maka proses uzlahnya adalah tadi sekedar menjaga jarak, di mana kita jangan sampai terseret atau terpengaruh ke dalam kepercayaan yang kita yakini itu tidak sama dengan kita. Ya, contoh misalnya di Timor Leste. Timor Leste meskipun berbeda agama, tapi mereka tidak ada kan pemaksaan Pak Darso ya. Tidak sampai pada yang muslim dipaksa harus masuk atau keluar dari Islam misalnya. Kalau tidak akan ditembak atau diancam. Nah, selama itu tidak terjadi, maka tidak ada kewajiban atau anjuran untuk uzlah, untuk pergi dari situ. Tidak harus. Tapi hanya menjaga jarak sebatas dia mengamankan jiwanya dan mengamankan agamanya. Jangan sampai kalau dia berinteraksi terlalu intensif, mungkin aja dia akan justru terjebak kepada situasi di mana dia tidak bisa melepaskan diri dari tata cara mereka yang berlawanan dengan keyakinan kita. Itu ya. Nah, justru dalam kasus yang seperti ini, nanti yang menarik dalam surat Al-Kahfi ini ada 3 kisah yang berbeda. Kisah yang Ashabul Kahfi ini adalah kisah di mana ada relasi antara kebenaran dengan kebatilan. Itu kebatilan berada di posisi yang lebih kuat, sementara kebenaran itu berada di posisi yang lemah. Nah, dalam kasus seperti ini, maka orang-orang yang lemah ini, yang meyakini kebenaran ini yang dalam posisi yang lemah, maka dia tidak dianjurkan untuk melawan. Dia tidak diperbolehkan bahkan untuk melakukan perlawanan, karena itu berbahaya justru bagi dia, bagi keluarga dia, bagi agama dia. Justru yang dianjurkan adalah dia memilih untuk menyelamatkan diri dengan agamanya itu. Dan itu yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Nanti kalau kebatilan dengan kebenaran setara, maka yang dilakukan adalah dialog. Nanti ada kisah tentang 2 orang sahabat, yang satu punya kebun yang dua kebun yang sangat luar biasa, yang satunya enggak. Nah, mereka berdialog di situ. Itu karena setara. Tetapi dalam posisi ketika yang meyakini kebenaran itu dalam posisi yang kuat, maka dia harus menggunakan kekuatannya itu untuk memastikan bahwa kebenaran itu terlaksana di antara mereka. Itu yang dicontohkan oleh Zulkarnain. Nanti ada akan kita bahas insya Allah kalau kita ada kesempatan di pertemuan berikutnya. Nah, ayat ini, yang kisah yang pertama ini, yaitu kisah Ashabul Kahfi ini adalah relasi antara kebaikan dengan kebatilan, kebenaran dengan kemungkaran, dalam posisi di mana kebatilan itu jauh lebih kuat. Ya. Maka yang meyakini kebenaran itu, sikap yang seharusnya diambil adalah dia tidak melakukan perlawanan, tapi sekedar menyelamatkan diri dan agamanya. Seperti dicontohkan oleh Ashabul Kahfi ini, dengan cara mengasingkan diri ke gua, atau seperti juga sama juga dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau tidak melakukan perlawanan apapun. Di Mekah itu tidak ada perlawanan sedikit pun dari Nabi. Meskipun beliau berdoa bisa kepada Allah, tapi tidak dilakukan karena memang posisinya lemah. Perlawanan baru ada nanti ketika sudah ada di Madinah. Nah, itulah yang dicontohkan. Kalau kita dalam posisi yang sama, kita bisa mengambil inspirasi dari ayat ini terkait dengan konsep uzlah atau konsep tadi ya, merelasikan antara kebenaran dengan kebatilan, di mana posisi keduanya ini. Kalau sama-sama atau satu lebih tinggi, satu lebih rendah, atau sebaliknya. Nah, ini kita yang harus ambil pelajaran dari ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Kahfi ini.
Ada yang lain yang ingin menyampaikan tadabburnya atau pandangannya terkait ayat ini? Ada banyak ya hal yang bisa diambil dari ayat ini. Oke, kalau nggak ada, ya silakan. Tadi saya terkait dengan yang disampaikan Pak Darso bahwa kalau itu kan kondisinya memang seperti dalam kisah para al-Kahfi ini, bahwa kondisi kaum muslimin itu lebih lemah ya. Tapi kan sering terjadi, misalnya nggak usah jauh-jauh lah, di Indonesia ini kita mungkin yang merasa benar berada di dalam komunitas yang mungkin sama-sama mengaku sebagai umat Islam, tapi umat yang besar ini misalnya kayak di kampung-kampung saya masih itu menjalankan misal nih kayak masih sedekah ke bikin sajen ke mana, ke pohon-pohon apa, kalau ada kegiatan, nah itu sebetulnya kalau menurut pendapat kita itu sudah mendekati musyrik lah gitu, karena mereka memberikan gitu. Tetapi itu istilahnya campurannya itu lebih ada kesamaan tetapi ada perbedaan yang mendasar antara kita dengan yang menjalankan percayaan semacam itu gitu. Itu apakah kita perlu berizlah atau tetap tadi posisinya sama kuat, atau kita yang lebih kuat itu posisinya di mana itu? Ya, kita yang bisa mengukur ya. Kalau memang setara, dalam arti kita dengan orang-orang yang melakukan itu kita lihat setara, maka kita yang dianjurkan adalah dialog. Sebagaimana dialognya nanti kisah kedua dalam surat Al-Kahfi yang tentang dua teman yang satunya lagi pemilik dua kebun yang dia kufur kepada nikmat Allah. Itu ada dialog di situ. Kita lakukan dialog di situ. Tetapi kalau kita melihat bahwa mereka posisinya lebih kuat, ya, orangnya mayoritas, kita hanya segelintir orang yang meyakini itu salah. Kalau kita ajak dialog pun kita tidak yakin bahwa itu akan mereka bisa menerima dengan mudah. Bahkan kita mungkin akan diasingkan, akan dicerca. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh beruzlah dalam tanda kutip ya. Uzlahnya kita adalah dengan cara kita cukup mengingkarinya dengan hati kita. Kita ngambil ya penjelasan dari hadis lain ya. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyiru biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah itu dengan kekuatan dia, dengan tangannya. Ya. Itu yang nanti dilakukan oleh Dzulqarnain. Nanti kisah berikutnya dalam surat Al-Kahfi adalah Dzulqarnain. Ya, fa in lam yastati fa bilisanihi. Kalau nggak bisa dengan kekuatannya, maka dengan lisan. Lisan itu kan berdialog, ya. Melakukan diskusi. Benar nggak kamu itu melakukan sedekah laut misalnya? Argumentasinya apa? Dialog di situ. Kalau sudah dialog kemudian nggak mau, ya itu lakum dinukum waliyadin, ya kan? Tapi kalau kita melihat posisi kita lemah, fa in lam yastati fa biqalbihi. Kalau juga nggak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya saja kita ingkari dengan hati kita. Kalau kita sudah mengingkari dengan hati kita, orang itu masih dalam keadaan kufur atau melakukan maksiat, ya kita selamat ya. Karena kita mengingkari dengan hati kita, itu adalah wadzalika kata Rasulullah ad'aful iman. Itu adalah ekspresi iman yang paling lemah, yaitu kita mengingkarinya dengan hati kita. Bisa nggak Pak kira-kira? Ya kita melakukan ini lah, assessment lah. Di assess kira-kira kalau saya melakukan dialog itu nggak? Posisinya seperti apa ya? Karena menurut saya lebih susah pada saat kita itu masih sama-sama muslim, tetapi ada perbedaan yang mendasar dibanding misal tadi pada cerita kalau si umat yang berbeda itu berarti memang lakum dinukum waliyadin. Tapi pada saat posisinya sama-sama mengaku Islam, tetapi basic ininya beda gitu kan, agak lebih susah gitu. Sama-sama ke masjid tapi mereka tetap melakukan hal yang lain gitu. Menurut saya tingkat izlah kita akan menjadi lebih sulit gitu. Iya, uzlah ya, bukan izlah. Dan itu tadi ya, kembali ke hadis Nabi tadi ya. Kalau kita merasa ada orang yang melakukan kemungkaran, ya kita lihat kalau kita punya kekuatan, lakukan dengan kekuatan kita, dengan tangan kita. Kalau kita tidak, ya dialog tadi. Kalau saya melihat dalam kasus seperti ini, itu kita lebih tepatnya kepada dialognya. Karena kita sama-sama anggota sebuah masyarakat yang setara pada dasarnya. Apalagi di dalam alam demokrasi ini kita punya setidaknya dasar hukum di mana di hadapan hukum kita setara. Nah, dengan itu kita bisa melakukan dialog ya. Dialog itu ya kita bertukar pikiran. Ini dalilku, mana dalil kamu, ya. Ini pandanganku, mana pandanganmu, ya. Ini keyakinanku, mana keyakinanmu. Mari kita coba diskusikan, nah gitu. Kalau tetap nggak mau ya sudah, itu bukan kewajiban kita ya. Itu ya. Itu dimanapun Pak, apapun yang terjadi. Misalnya dalam satu komunitas sama pengajian, yang satu kunut, yang satu enggak.
Saya merasa oh yang kunut salah, atau sebaliknya yang kunut merasa yang nggak kunut salah. Ya udah, ajak dialog aja, ayo ngobrol yuk, gitu kira-kira gitu. Kalau tetap nggak ketemu ya sudah, berarti Anda meyakini satu hal, saya meyakini satu hal, nggak perlu harus dibenturkan. Ya, nanti ada, kalau memang dalam konsep ikhtilaf itu ada namanya ikhtilaf tanawu, ikhtilaf yang memang masih bisa ditolerir untuk berbeda, ya. Bukan ikhtilaf tadad, ikhtilaf yang memang harus dibenturkan antara satu dengan yang lainnya. Nah itu nanti ada anu lain, ada konsep. Tapi secara umum konsep dasarnya itu, bahwa kalau kita melihat satu hal yang dianggap mungkar, itu tadi, kalau kita punya kemampuan, ubah dengan kemampuan kita. Ya, kalau kita sebagai ketua RW misalnya tahu ada kesalahan, ya gunakan otoritas sebagai ketua RW untuk mengoreksi itu. Ya. Misalnya ada orang tidak buang sampah, ya tegur dengan cara dia yang baik, kekuatan dia. Kalau yang nggak punya kekuatan itu, ya diskusi saja. Kalau yang nggak punya itu, ya paling ngersuluh dalam hati, wah ini nggak benar. Saya jangan sampai melakukan hal yang sama, mudah-mudahan dia diberikan hidayah dan lain sebagainya. Itu begitu, secara umum konsepnya seperti itu ya. Konsep relasi antara al-haq wal batil seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ya, contohnya yang paling simpel gitu. Ketika di pemerintahan ataupun di masyarakat, misalnya kita lagi ada pertemuan aja tuh. Sekarang hampir bisa dipastikan setiap ada orang membuat sambutan. Itu pertama kali assalamualaikum. Nanti ada Namo budaya. Padahal itu kalau kita translate, itu artinya kita mengakui Buddha sebagai Tuhan gitu. Terus ada lagi yang kalau salam kebajikan sih masih oke lah gitu. Atau salam sejahtera untuk semua, itu masih umum ya. Kalau sudah semacam itu terus itu istilahnya kayak semacam standar ucapan gitu. Seolah kalau nggak kayak gitu nanti jadi radikal gitu. Itu kan menurut saya hal yang sepele tapi basic sekali tuh, dari segi iman itu kita mengakui ada Tuhan, Buddha sebagai Tuhan segala macam. Itu agak sebetulnya kalau kita lihat ya, kalau kita di level pemerintah, kalau kita ngomongnya cuma assalamualaikum saja, seolah-olah itu wah ini pasti udah radikal, apalagi udah pakai jenggot kayak gitu. Wah, udah istilahnya emang lingkungan kita tuh udah semacam terbentuk mental yang semacam itu gitu loh. Jadi memang perlu agak punya tekad yang lebih kuat gitu untuk buat. Iya. Ada satu posisi lagi yang tadi belum kita jelaskan ya. Kalau ada seseorang berada di situasi yang lebih lemah, kemudian dia uzlah nggak bisa, ya. Karena ada banyak pertimbangan. Dia menyingkir nggak bisa. Dia dibolehkan ya dalam kondisi tertentu ya, dengan syarat-syarat tertentu. Seseorang itu boleh mengatakan kalimatul kufur, tapi selama dia tidak meyakininya. Kalau dia terpaksa, itu ada dalam ayatnya ya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Seseorang yang mengatakan kalimat kufur tetapi dia sebenarnya hatinya tidak mengakuinya karena sangat terpaksa sekali. Itu ada contohnya seorang sahabat dulu yang disiksa, saking disiksanya oleh orang-orang Quraisy dulu, saking enggak tahannya ya terpaksa dia mengatakan oke, saya keluar dari agama saya atau saya mengakui Tuhan Lata Uzza. Tapi dalam hatinya itu dia terpatri, saya tidak hanya mengatakan itu karena terpaksa, jiwa saya terancam. Itu kemudian dibenarkan oleh ayat ini ya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Itu orang-orang, kecuali orang-orang yang dibolehkan mengatakan kalimatul kufur itu, orang-orang yang dalam keadaan terpaksa mengatakan itu tapi hatinya tetap beriman. Ya tadi kalau kasus misalnya yang tadi salam itu, memang banyak orang mungkin belum tahu kali ya bahwa apa sih setiap kata itu sebenarnya mengandung nilai ya. Satu kayak salam itu mengandung nilai. Assalamualaikum beda dengan salam sejahtera untuk kita semua. Masing-masing ada di balik konsep itu ada nilainya, masing-masing tidak bebas nilai. Sama dengan kata namo budaya, sebenarnya saya termasuk juga nggak setuju itu, karena ada indikasi itu bisa merusak akidah itu, meskipun itu hanya perkataan ya, itu bisa mengarahkan kita mengakui kepada Tuhan Buddha gitu ya. Tapi banyak orang nggak tahu, hanya ikut-ikutan saja. Nah kalau kita sudah tahu, kemudian dalam posisi di mana kita memberi sambutan misalnya Pak Bayu mengasih sambutan, kemudian apakah perlu saya mengambil ini? Kalau dalam situasi di mana cuma ancamannya hanya disebut radikal, menurut saya tetap nggak usah lah, ya tetap assalamualaikum, tambahan salam sejahtera untuk kita semua. Saya melihat itu tidak membahayakan akidah kita, nggak masalah itu mengatakan salam sejahtera untuk kita semua. Itu bagian dari cara kita al-muamalah ya dengan orang lain, tapi dengan satu cara yang tidak membahayakan akidah kita. Tapi kalau udah namo budaya itu di balik itu ada konsep nilai yang bisa membahayakan akidah kita. Allah a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya, silakan Pak Nasburi. Ini kan kalau kita pandang melihat ayat ini adalah salah satu cara filosofi yang diberikan kepada kita
sempat mau dijeburkan, dia sempat ragu-ragu menjawab apa nih? Apakah dia mengaku Fir'aun atau siapa dia? Yang raja pada saat itu, tapi anaknya dengan izin Allah menjawab yakin bahwa Allah yang Esa kan gitu ya. Ya, Asia. Ini adalah salah satu cara Allah tunjukkan kepada kita, kalau kamu mendapat masalah mendapat diri kamu, maka Allah memberikan salah satu seperti ini misalkan. Ada juga Mas Vito, itu sudah bertahan dengan jawabannya Tuhan adalah yang Esa. Walaupun akhirnya dia jeburkan ke dalam wali yang panas. Mungkin itu juga. Ya, itu salah satu inspirasi atau nilai yang bisa diambil dari ayat ini ya, bahwasanya. Jadi kalau mau kita runut lagi ke ayat-ayat bersama dengan ayat-ayat yang sebelumnya, ayat ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa ya, seseorang itu harus menyatukan antara keyakinan kepada Allah ya, yang dibarengi dengan optimisme. Ini disebutkan di sini. Larilah kalian, berlindunglah kalian ke gua, maka yansur lakum rabbukum min rahmati. Mereka yakin, ada optimisme. Jadi seorang yang beriman itu selalu husnudzon billah, meyakini bahwa Allah akan memberikan rahmatnya kepada dia. Itu yang pertama ya. Jadi seseorang itu harus yakin ya. Akidahnya kita perkuat, yakini. Keyakinan kepada Allah akan menimbulkan optimisme dan husnudzon kita billah. Kita akan husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua ya. Jangan lupa dengan silahul mukmin. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Jadi mereka ini ya, kalau kita gabung dengan ayat sebelumnya, mereka ketika kamu memutuskan untuk berlindung ke gua, mereka sebelum masuk gua sudah berdoa dulu, mulai dengan Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Artinya setelah yakin dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnudzon billah kemudian disertai dengan doa, meminta kepada Allah. Allah itu sangat suka kalau hambanya meminta. Allah itu maha kaya, mau minta apapun. Bahkan kalau kita baca salah satu tafsir itu, ibarat kata ya, itu kata tafsir itu. Kalau kita itu kehilangan jarum, silakan berdoa saja sama Allah. Mudah-mudahan jarum itu dikembalikan kepada kamu. Saking betapa Allah itu suka hambanya berdoa. Karena apa? Doa kepada Allah itu adalah ekspresi bahwa kita itu hamba yang butuh kepada Allah yang maha kuat, kepada Allah yang maha mencukupi, Allah yang maha kuasa. Jadi Allah itu maha suka kalau hambanya berdoa kepadanya. Ini yang kedua. Jadi yang pertama adalah iman dan yakin, itu dibarengi dengan rasa optimisme, husnudzon billah. Yang kedua adalah silahul mukmin ad-du'a. Jangan lupa berdoa. Yang ketiga ikhtiar. Jadi ashabul kahfi ini selain mereka yakin sama Allah, optimis ya, husnudzon billah bahwa rahmat Allah akan diturunkan kepada mereka. Mereka juga fa'u ilal kahfi, mereka melakukan ikhtiar fisik, ikhtiar badani, ikhtiar jasmani dengan cara berlindung kepada gua. Itu artinya mereka menggabungkan 3 hal, yaitu pertama apa? Keyakinan, iman kepada Allah dan husnudzon billah. Yang kedua adalah doa. Yang ketiga ikhtiar. Dan itulah yang semestinya senantiasa mempengaruhi hidup kita sehari-hari. Harus itu semuanya ya. Antara yakin ya, iman kepada Allah sama husnudzon billah, doa kita minta sama Allah, dan ketiga sama ikhtiar. Kalau itu dilakukan 3-tiganya, insya Allah itu yansur lakum rabbukum min rahmati. Allah akan memberikan rahmatnya. Yang ini juga dibuktikan dalam ayat ini nantinya. Selain mereka ditidurkan di situ, dan ada beberapa karomah yang lain yang Allah sebutkan di ayat setelahnya, bagaimana mereka dari hasil ya, internalisasi 3 aspek tadi, aspek yakin, aspek doa, dan aspek ikhtiar, ternyata Allah berikan satu keajaiban yang luar biasa, yang mereka sendiri tidak pernah menyangka bahwa itu akan diberikan kepada mereka. Ini juga salah satu nilai yang bisa kita ambil dari ayat ini ya. Ini, ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, silakan Pak. Ya, gak apa-apa, ini kita memang tekankan ya, internalisasi kita, proses ngaji tafsir kita itu CBSA, cara belajar semuanya aktif, sehingga membiasakan kita kalau membaca Al-Quran kita coba pahami, kalau nggak baca tafsirnya. Tadi tafsir, salah satu tafsir yang mudah untuk dibaca adalah itu, ambil aplikasi Quran Kemenak, itu ada tafsir di situ yang cukup bagus ya, memadai lah. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab itu cukup ya, untuk menambah cara kita memahami ayat. Kemudian kita coba cari apa sih nilai yang bisa kita ambil dari situ. Silakan Pak. Dari ini aja sih sebenarnya ini seri
tahu nih akidah kita apakah akan berubah atau enggak gitu. Jadi buat saya ya saya lebih baik menghindar dan berusaha ya dengan keyakinan tersebut gitu supaya bisa tetap mengusahakan akidah kita. Ya sekedar sering aja gitu, jadi apapun buat saudara-saudara sekalian memang seperti yang tadi saya sampaikan keyakinan kita gitu, keyakinan bahwa Allah terus bersama kita, doa dan ikhtiar. Ya, terima kasih Pak Ahmad, ini menarik juga ya. Itu dan banyak juga seperti orang-orang seperti Pak Ahmad ini yang menceritakan pengalamannya begitu ya. Orang ketika harus memilih ya. Ternyata ya itu selama dia niatnya baik, yakin ya, husnudzon billah, yakin pada Allah, berdoa, berikhtiar dengan baik, yaitu rahmat Allah akan menyertai dia. Ada banyak solusi yang Allah berikan di luar yang kadang tidak pernah dipikirkan oleh dia. Ini menarik ya. Makanya kita kalau baca ayat kemudian menginternalisasi dengan apa yang kita alami, pengalaman-pengalaman kita, itu menarik. Kadang-kadang ada satu hal yang oh iya ternyata, atau oh ternyata ini ada. Itu banyak sekali. Makanya kita ngaji tafsir yang ini ya, itu saya ingin mengarah ke situ. Kita coba bersama-sama berlatih membaca ayat, memahaminya, kemudian kita menginternalisasi dengan kehidupan sehari-hari, sehingga ada nilai-nilai yang kita dapatkan di situ. Menjadi bahan kita mendapatkan pedoman. Jadi kita baca. Kalau kita baca sendiri mungkin kalau belum terbiasa, seakan-akan nggak ada apa nilainya sih. Oh baca dan apabila kamu menikah mereka dengan apa yang terus Tuhan melimpahkan sebagai rahmatnya. Jadi nggak akan ini mungkin nggak akan kena itu. Apa sih maksudnya ayat ini? Apa sih yang Al-Quran yang dari awal dikatakan dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin, yang jadi petunjuk itu nggak masuk di kita. Apa sih fungsi Al-Quran itu? Kan utamanya adalah huda ya, sebagai sumber hidayah, sebagai sumber petunjuk, sebagai pedoman kita, bukan hanya dibaca saja. Betul, membaca Al-Quran dapat pahala, tapi bukan itu tujuan utamanya. Tapi menjadikan dia sebagai sumber petunjuk. Dan ini tidak ingin berlatih seperti itu. Ya itu, terima kasih. Ada yang lain? Ya silakan. Kalau tadi disampaikan tentang janji Allah bagi mereka yang meninggalkan apa yang disembah selain Allah tadi. Janji Allah adalah yang berlaku merobukum ya rahmati. Nah mau tanya ada Ustaz. Iya. Rahmat di sini karena dijanjikan kalau kita meninggalkan sembah tadi, mungkin kalau dengan yang muslim terlalu ekstrim. Dengan adat dan kebiasaan tadi kan bisa aja kesempatan kita untuk meninggalkan juga. Jadi Allah di sini tentang rahmat ini, apakah ada yang spesifik terhadap rahmat ini? Ya, rahmat itu satu kalimat yang dia berasal dari kata rahima yarhamu ya. Sama derivasinya atau katanya itu diambil dari kata yang sama dengan sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat kasih sayang Allah kepada makhluknya. Jadi rahmat itu adalah seluruh hal yang itu menjadi ekspresi kasih sayang Allah kepada makhluknya, itu bisa terjadi. Kalau dalam Ashabul Kahfi ini implementasi atau istilahnya perwujudan ya dari rahmat Allah itu berupa mereka ditidurkan selama 300 tahun atau 309 tahun tanpa berkurang apapun. Itu salah satu bentuk cara Allah memberikan rahmat kepada mereka, dan itu yang mereka minta ya. Mereka berdoa, dan doa ini juga sebagian memfasir itu mengatakan itu doa Ashabul Kahfi itu sangat baik diamalkan bagi orang-orang yang mengalami situasi yang sama, situasi sulit, menghadapi satu keadaan yang dimana dia terancam, baik mungkin pekerjaannya, jiwanya, agamanya. Itu banyak-banyak mendoakan tadi Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu nanti kalau kita lafalkan ayat itu, ya, munajatkan itu dengan tadi 3 faktor tadi, keyakinan sama Allah disertai husnudzon billah, optimisme, kemudian berdoa terus-menerus, munajat gak bosan-bosan, ikhtiar yang kerja keras yang tidak pernah berhenti, insya Allah rahmat Allah akan turun. Ya, itu jaminan. Nah, terkait dengan meninggalkan satu hal yang mungkin kita anggap satu hal yang menguntungkan kita tinggalkan karena Allah, itu ada hadis yang menyatakan ya, man taraka syai'an lillah awwadallahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan satu hal karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik dari itu. Jadi kalau kita meninggalkan pekerjaan misalnya karena tadi yang merasa terancam agamanya ya, dia sudah menimbang masa-masa
tadi dengan 3 aspek yang dijaga itu, ya insya Allah Allah akan gantikan lebih baik bagi dia. Itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak, rahmat itu sifatnya luas, tergantung cara Allah bagaimana. Dan itu kadang tidak terpikirkan. Ashabul Kahfi ketika berlindung ke gua, mereka tidak membawa bekal makanan. Nanti ayat selanjutnya, begitu mereka bangun, mereka langsung cari makanan, menyuruh salah seorang di antara mereka untuk mencari makanan. Itu menjadi salah satu bukti bahwa mereka ketika masuk itu tidak membawa makanan. Mereka tidak menyiapkan diri untuk berada di gua itu selama jangka waktu yang panjang. Nah, ternyata mereka diberi Allah satu rahmat dalam bentuk yang tidak pernah mereka sangka-sangka. Mereka ditidurkan selama 300 atau 309 tahun. Dan itu rahmat Allah bisa macam-macam ya. Cara Allah memberikan rahmatnya itu bisa beda-beda. Ya, itu yang harus kita yakini ya. Tidak mesti. Misalnya ada juga orang yang sudah tadi mengambil sikap seperti itu, kok misalnya pekerjaan masih sulit buat dia. Nah, apa sih rahmat Allah yang diberikan kepada dia? Nah, itu perlu dicari juga. Jangan-jangan bukan dalam bentuk pekerjaan yang lebih baik. Entah tadi dia jadi lebih tenang, atau anak dia jadi lebih soleh, atau apa, itu belum tentu, kita tidak tahu cara Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Ini. Jadi umpama ada orang tadi mengambil satu sikap, sudah mengumpulkan 3 hal tadi itu, tapi ternyata secara kasat mata kok dia masih mengalami kesulitan hidup misalnya. Padahal janji Allah akan memberikan rahmatnya. Nah, itu cara melihatnya ya. Itu tadi, rahmat Allah itu tidak dibatasi secara spesifik terhadap satu hal, tapi bisa berarti macam-macam. Itu rahmat itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Cara Allah mengasihi hambanya bisa dengan cara apapun yang Allah inginkan, yang bisa jadi itu pun tidak diinginkan oleh diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada yang lain? Ya, nggak ada. Ini sudah Isya. Satu ayat pun sudah selesai kita ya. Ya, gitulah, Al-Quran itu sangat kaya. Jadi kadang-kadang kalau kita, mengapa kitab tafsir itu tidak pernah berhenti orang membuat kitab tafsir, menyusun, karena memang tafsir itu meskipun sudah berjilid-jilid ya. Mungkin kalau jumlah itu ribuan jilid kali. Seluruh kitab tafsir yang pernah ditulis itu mungkin ribuan jilid mungkin ya. Paling enggak ratusan. Tapi kok masih ada orang menulis tafsir lagi. Karena apa? Ada hal-hal yang baru juga yang kadang-kadang tidak ditemukan dalam dalam tafsir-tafsir yang lama. Karena proses internalisasi setiap orang dengan Al-Quran itu beda-beda. Tergantung pengalaman masing-masing, tergantung pengalaman hidup masing-masing. Dan itu bisa terus berkembang ya. Tapi prinsip dasarnya sama, tapi nilai spesifik yang dia ambil mungkin berbeda, karena orang bisa mengambil satu pengalaman, inspirasi yang berbeda antara satu yang dengan yang lainnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Iya, silakan Pak. Pengalaman. Ya. Baru hari Selasa, Rabu kemarin. Biasanya saya kalau pergi itu selalu lewat tol. Lewat tol. Jagorawi langsung sambung nanti tol Capek. Hari Rabu itu kok saya nggak pengen lewat tol. Nah, lewat jalur biasa. Terus sampai Cikeas itu terasa kucing hebat. Saya harus mampir ke masjid, sholat juga. Terus karena berhenti jadi bisa buka HP. Begitu buka HP dikasih tahu, Pak, jangan lewat jalan raya saya itu macet total, ada bis melintang. Bapak harus cari jalan lain. Nah, rupanya itu tadi Allah memberikan itu dengan cara yang lain. Bisa sholat, terus dapat info. Nah, diantara seperti itu. Yaitu ini betul-betul Allah menuntut kita yang tanpa kita minta gitu. Iya, betul itu. Ya, itu betul saya alami hari Rabu kemarin. Iya, ya, misalnya kayak contoh nanti kalau ada kisah Nabi Yusuf itu, bagaimana Nabi Yusuf bisa keluar dari penjara? Itu wasilahnya hanya dari mimpi temennya. Ya, gara-gara bermimpi ditakwilkan benar sama Nabi Yusuf, rajanya tahu, menawilkan mimpinya, akhirnya dia keluar, justru diangkat jadi pejabat juga. Jadi yang mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara itu hanya mimpi. Ya, tentu Allah yang menskenariokan cara Allah memberikan mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara itu dengan cara hanya mimpi ya. Jadi begitulah ya, cara skenario Allah bekerja
itu kadang di luar dari sesuatu yang kita bayangkan atau kita pikirkan, atau dalam hitung-hitungan kita itu nggak masuk. Tapi banyak hal yang ajaib lah, yang kalau kita, makanya kita ini berinteraksi dengan Al-Quran ini, kita semakin yakin ya insya Allah bahwa apa yang Allah dan Rasul yang sampaikan ya benar. Apalagi dengan pengalaman-pengalaman banyak orang, pengalaman kita sendiri, pengalaman sahabat kita semakin yakin dengan itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain sebelum kita selesaikan? Ya kalau nggak ada, kita cukupkan sekian saja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan bapak-bapak sekalian. Yang benar semua dari Allah Subhanahu Wa Taala, sementara yang salah itu adalah karena kebodohan saya sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.